Departemen Sosiologi ingin mengambil masalah sampah yang berkaitan dengan sosiologi. Tanpa kita sadari, sampah yang kita lepaskan setiap hari pelan-pelan menjadi jejak dari ketidakhati-hatian kita sendiri. Selembar plastik yang kita anggap ringan di luar sana berubah menjadi beban yang menutupi aliran sungai, menyumbat napas tanah, menyisakan luka pada bumi yang diam-diam selalu menjaga. Dan mungkin perubahan itu sederhana, dengan menahan satu sampah kecil agar tak jatuh ke tanah. Karena menjaga bumi selalu dimulai dari hal-hal yang paling sederhana. Saya Ketua Kadin Rizky, jadi saya ingin bertanya di daerah Karamangu sendiri, gimana sih tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap di lingkungan Karamangu itu sendiri? Soalnya yang saya dengar berita-berita tahun lalu memang banyak sekali sampah di Karamangu itu entah karena perilaku masyarakat itu sendiri atau memang dari budaya di lingkungan itu sendiri, Pak. Jadi kalau kita bicara sampah, sebenarnya sampah itu dari kita lah. Alam ini kan baik-baik saja, pada aman aja. Dimana manusia datang situ terjadi kerusakan, karena merubah tentang alam itu merusak, pada dasarnya merusak. Merubah dalam arti berlebihan atau tanpa terkendali, tanpa melihat daya dukung lingkungan itu kalau bagi kami itu merusak. Yang produksi sampah itu setiap hari itu kita manusia, itu harusnya menjadi tanggung jawab kita, menjadi adab kita, konsekuensi dari perilaku kita yang kita produksi setiap hari. Permasalahannya nenek moyang kita kan tumbuh dari pinggir sungai, dan dari dulu memang buangnya ke sungai atau sembarangan, tapi yang dibuang beda. Kalau dulu kan tas dari ayam lotan atau bamban atau burung tali dari rotan, dari bamban. Dulu kalau kita orang tua dulu kan kalau ke pasar beli ikan kan ya, ikan tuh bukan di tas kresek tapi dipakai tali dipisah ikan, kan beda. Perkembangan kehidupan kita kan semakin banyak manusia, perkembangan teknologi juga, lalu kemasan tali untuk diproduksi dari plastik, perilaku kita buangnya nggak berubah. Harusnya meningkat perekonomian kita, perilaku kita juga harusnya berubah. Saya kira itu menjadi masalah. Jadi buang itu dianggap hal yang biasa, mungkin dianggap benar, kebiasaan ya benar. Nah, dan itu kami muncul terjadi di saya muncul tujuan kami kan merubah perilaku. Kalau misalnya kegiatan mengumpul dengan kami, kita kan mungkin pernah dengar saya sampaikan, tujuan kita bukan untuk menghabiskan sampah, tapi merubah perilaku kita terhadap sampah kita yang kita produksi setiap hari. Jadi kalau kami simpel protes kami terhadap ketidakpedulian dengan lingkungan, terhadap ketidakpedulian dengan perilaku kita. Sampah di Karamangu yang celakanya kami hitamkan jadi penyebab banjir, padahal banjir bukan karena sampah. Yang celakanya ada mereka yang tinggal di pinggir sungai itu pembuang, padahal tidak semua. Jadi tujuan kami itu membentuk habit, merubah perilaku kita. Kenapa kami ngajak mungut? Ini saya bicara dari sisi aminnya biar mudah, biar saya ajak mungut, ajak ngambil. Kebiasaan nggak bisa dirubah dengan diceramai, dinasehati, diberi larangan. Kita orang Islam tahu kebersihan sebagian dari iman, tapi lihat setelah sholat ibadah, setelah takbir apa, ada kita berjalan di atas sampah, bekas lapak kita, bekas minuman kita bersama ini, enak aja kita tinggalkan, nggak ada yang merasa cemas. Kita tak ada ini, Pak. Kita menghargai kita kayak merasakan tindakan ada belakang sampai di sini, jadi kayak mereka sebenarnya kan ya udah kita dibersihkan juga ya, itu adalah kita pendidikan kita. Harusnya sampah itu menjadi tanggung jawab kita, apa yang kita hasilkan. Yang terjadi kita dari sini jadi begitu saya terjual 15 temennya, dan kan nanti ada petugas kebersihan yang ada yang kita bilangnya loh, memangnya kamu bayar pajak berapa sih? Saya ganti petugas kebersihan di sini kami bersihkan karena ini kami merasa tempat kami, jadi kami bersihkan sendiri, nggak ada petugas kebersihan di sini.
itu tidak punya rasa Sepele ya Pak. nggak rasa memiliki. Mereka anggap ini tempat umum atau tugasnya. Harusnya kalau tempat umum, tempat umum kalau bagi saya itu yang sering saya debat ini. Kenapa nggak boleh kan tempat umum? Loh, kalau tempat umum itu tempat harus banyak aturan. Iya. Kenapa harus banyak aturan? Kalau mau suka-suka di tempat kita sendiri, ini kan taman yang dikelola oleh GNSS, oleh GNSS. Ini kan yang dibangun. Bukan berarti umum nggak boleh, tapi ada batasannya. Kayak di sebelah saya lihat. Itu di sebelah itu kan playground. Jelas itu tempat bermain anak yang main di putarannya itu emak-emak. Gimana nggak rusak? Ini tanggalan kumur, ternyata mungkin karena pacaran dikatakan jadi tempat ngumpul berdatangan, jadi tempat berpacaran. Setiap ruang ya, setiap ruang dan tempat itu kan ada peruntukannya. Itu harus kita hormati. Itu saya sampaikan kenapa perilaku kita itu terhadap manusia, terhadap tempat, terhadap lingkungan itu berpengaruh besar terhadap perilaku kita terhadap apa. Kalau dari saya itu bagaimana sih Pak untuk kesadaran pemerintah terhadap lingkungan di sekitar sini? Apakah pemerintah itu mau memfasilitasi gitu Pak? Atau ya? Karena kalau bentuk nyatanya lebih zaman ini lebih lah. Kalau dulu kan kita seolah-olah bergerak. Nah, kalau sekarang adalah lembaga pemerintah yang ketika ada kegiatan siap bantuin. Kalau kontribusinya secara langsung sebenarnya kalau bisa saya katakan nggak ada, karena kalaupun ada bantuan dari kami itu lebih ke karena hubungan emosional, karena kenal bantuannya juga lebih ke pribadi bukan karena instansi atau lembaganya. Kami bergerak di luar sistem, karena ketika kita ikut sistem kita tidak akan bisa bersuara lantang atau tegas terhadap program yang mungkin tidak kita sejalan lah. Masyarakat dan pemerintah menganggap banjir itu karena sungai, karena kita buang sampah ke sungai. Padahal banjir itu karena hilangnya ruang air. Kami mengatakan banjir itu karena atap sering aspal. Ini RTH, tahu ruang terbuka hijau? Iya. RTH itu kan harusnya ruang terbuka hijau. Harusnya kota itu 30% ruang terbuka hijau, ya 20% di pemerintah, 10% dari masyarakat. Artinya kalau kita bangun rumah itu harusnya 10% kegiatan buat ruang. Kalaupun kita hijau minimal terbuka. Yang terjadi kan kita semen semua. Kami memandang semen itu butuh air. Jadi ketika hujan harusnya air itu dibagi tiga. Ada yang diresapkan, ada yang diparkirkan atau ditampung, ada yang dialirkan. Karena tutupan lahan, atap, semen sama aspal tadi, lalu tidak ada yang diresapkan, semua air ke up. Ya, karena gunung dikeruk, rawa diuruk, tidak ada area untuk meresapkan, tidak ada area untuk memarkirkan atau menampung, semua mau dialirkan. Bagaimanapun sungainya didalami, dibesarkan, yang tidak akan mampu. Harusnya kan ada yang diresapkan melalui pohon-pohonan, ada yang tidak teresapkan, ada area parkirannya, tampungannya rawa-rawa, ada area yang pengadilan aliran. Dulu sekarang saya Nisa Putri dan saya Vanessa Amalia Jangga Pak. Di sini kami ingin melanjutkan pertanyaan dari teman-teman kami. Kalau dari saya nih Pak, kan sebelumnya tempat ini terkenal banyak sampah, pasti banjir. Ada nggak sih waktu dimana banjirnya yang benar-benar kayak merugikan banget yang mulai sini? Tapi kalau banjir di Samarinda itu kayak 2019 yang terjadi di Pemuda Priamukti itu bukan karena air pasang, karena curah hujan tinggi. Dan yang jadi pertanyaan mereka gini, sebelumnya hujan curah hujan tinggi tidak banjir seperti itu loh. Waktu itu kami 2017 tuh kami sudah ngomong waktu pembangunan waktu peresmian Bandara APT Pranoto. Bandara APT Pranoto itu dibangun di atas rawa panjang, orang sana kan nyebutnya rawa panjang. Jadi
di atas rawa kan, rawanya diuruk sekian hektar yang perlu kita tanyakan itu rawa, berarti itu kan area tampungan air, area takian air. Setelah ini dulu diuruk, air yang dulunya di situ itu ketika hujan itu mana. Jadi 2017 kami ngomong di sekolah sungai dengan alumni kami, alumni saya waktu itu, alumni Kemensa, waktu itu bikin kegiatan. 2019 banjir kita. Setelah bandara timbul, gilanya orang Samarinda lagi rame di sekeliling bandara, bangun perumahan, kan rusuh kita ini. Orang cari pemukiman itu yang artinya tidak polusi udara, tidak polusi suara, tidak polusi air. Ini malah dekati bandara, apanya yang nyaman dekat bandara, pesawat turun naik suaranya aneh sekali kan orang kita ini. Diuruk, sekarang air itu kemana? Itu mengakibatkan banjir waktu itu. Terus kiri kanannya ada tambang, ada galian segala macam. Makanya ketika ribut banjir, saya itu sederhananya komennya, banjir itu karena gunung dikeruk, rawa diuruk. Yang dulu anak sungai berubah jadi paret. Semua itu kan mengakibatkan hilangnya ruang air, dan itulah salah satu juga penyebab banjir. Jadi banjir itu terjadi karena hilangnya ruang air. Ruang air itu apa tadi dari bukit lembah rawa dengan vegetasinya. Jadi semakin berkurang area terbuka, area resapan. Tambah perilaku kita buang sampah sembarangan. Apa sampah itu? Bukan kami mengatakan sampah itu bukan penyebab banjir. Sampah itu juga ketika menyumbat saluran, ketika di atas permukaan tanah, menutupi permukaan tanah, kan tanah juga membuat tidak bisa meresapkan air dan mengakibatkan banjir juga. Tapi banjir itu sendiri bukan dari sampah, cuma sampah itu bisa menyebabkan banjir lebih dalam atau lebih lama. Jadi itu di situ kita pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ini dari sisi kebersihannya. Seharusnya lingkungan itu bukan hanya bersih, tapi juga hijau. Tidak bisa hijau kalau tanpa ada ruang terbukanya, tanpa ada ruang yang tidak bisa ditutup, tidak disemen. Nah, sering komen, hijaukan dulu otaknya, hijaukan dulu hatinya kalau mau hijau. Kalau tidak, cat aja hijau semuanya. Di Indonesia itu alamnya beda sama Belanda. Kita banyak sungai yang sifatnya pasang surut, jadi tidak perlu kincir angin untuk pompa air ke darat. Di pinggir sungainya banyak rawa, tidak perlu pompa air untuk pertaniannya. Jadi pada intinya perilaku kita harus dirubah. Untuk merubah perilaku kita harus merubah cara pandang kita dulu. Baik, mungkin Pak dari saya mau nanya nih, menurut Bapak apa solusi yang efektif agar masyarakat ini tidak membuang sampah lagi ke sungai gitu Pak, yang bisa menyebabkan banjir itu? Jadi kita bentrok dengan warga. Jadi untuk buat perubahan itu pertama memang harus niat, kedua harus berani. Kita akan berhadapan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dan kenapa RT lain tidak melakukan itu? Kenapa? Biasanya orang pengen mempertahankan jabatan. Waktu saya sering diingatkan, nggak lama kamu kalau kayak gini. Aku memang nggak mau jadi RT. Aku juga nggak mau sama kayak Anda. Mau menjabat nggak ada gunanya. Mau menjabat nggak ada gunanya. Pejabat itu kebenarannya ini loh. Minimal bisa membuat warganya, anggotanya lah bisa cerdas, bisa sejahtera, bisa layak, bisa nyaman, memanusiakan anggotanya lah, memanusiakan masyarakatnya. Jadi dia dengan tegasnya mau okupasi ini, kemudian ketemu Pak Misman lalu bentuk gerakan ini. Jadi saya pikir
perlu keseriusan pemerintah, keseriusan para pemimpin kita. Jadi waktu itu ada undang-undang buang sampah Perda nomor 11 tahun Perda nomor 2 tahun 2011 tentang buang sampah. Tapi maaf ya, waktu itu RT aja tidak tahu Perda itu. Katanya Perda tentang sampah, tidak ada yang tahu RT. Ya waktu itu saya dapat dari lembaga daerah, itu ada macam-macam peraturan daerah. Ternyata peraturan itu ada. Sampai waktu itu saya ada diwawancarain anggota DPR, jangan kerjanya produksi undang-undang aja. Setelah undang-undang itu dibuat, jangan untuk dilanggar, harusnya disosialisasikan, dilaksanakan. Ternyata ada aturannya kok. Jadi waktu itu salah satu inisiatif saya kopi saya tempel di depan gang, di warung yang banyak, pernah saya umumkan di masjid. Makanya waktu itu saya dikatakan orang gila. Biasanya masjid itu kalau ketika bunyi pengumuman orang meninggal, ini bunyi pengumuman aturan buang sampah. Gimana saya nggak dikatakan orang gila? Ada yang buang sampah sini tak angkati, tak bilangin sungai bukan tempat sampah. Sungai itu tempatnya air, tempatnya ikan, bukan tempatnya sampah. Perlu pemimpin kita yang memang peduli dengan lingkungan, aturannya ada. Pertama, aturan itu harus disosialisasikan dulu. Mungkin nggak bisa serta-merta kita mau berubah. Mungkin 2 tahun, 3 tahun baru ada penegakan juga nggak bisa dengan sanksi dulu, langsung sanksi, peringatan dulu kan. Mungkin gini, kalau saya misalnya gitu 1 tahun sosialisasi dulu, baru setelah sosialisasi 2 tahun, setelah sosialisasi itu mungkin yang melanggar tuh peringatan dulu. Nanti setelah tahun ketiga baru kita penegakan. Kenapa saya katakan gitu? Gini, di sini ada sosialisasi tentang Perda tuh. Operasi justisi kan menangkap orang buang sampah di TPS. Lalu yang terjadi apa? Orang ketika turun kerja, kalau ke TPS nih bisa ketangkap, lempar dari jembatan. Nah, jadi waktu itu saya ngomong gini, kenapa operasinya di TPS? Syukur alhamdulillah loh, dia sudah ngemas mau buang ke TPS, cuma mungkin buangnya sekalian berangkat kerja atau sekalian berangkat sekolah, jadi ini dikatakan melanggar waktu. Alhamdulillah sudah buang pada tempatnya. Karena di operasi itu ada yang lempar di pangkalan segala macam, ada yang lempar di sungai. Oke, ini kan pertama tuh terapkan tuh, jadi penerapan juga harusnya bertahap kan. Buang pada tempatnya dulu. Kalau sudah bisa buang, baru jamnya kita perhatikan. Salah satu cara merubah itu kan dengan mendisiplinkan. Cara kami dengan ngajak orang berbuat, nggak ngomong aja. Kami nganggap orang nggak akan berubah dengan dinasehati, diceramah gitu. Berubah dengan didisiplinkan, dengan diajak mengerjakan. Ternyata sampah itu bukan datang karena perilaku aja. Itu bisa dari fakta sosial, mungkin dari kebiasaan itu sendiri, dari budaya itu sendiri. Mereka menganggap bahwasannya membuang sampah di sungai itu hal yang biasa, karena mungkin banyak dari lembaga-lembaga membersihkan sampah yang mereka buang tadi itu. Jadi mungkin minimnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Umumnya masyarakat di daerah sini harus diedukasi agar mereka mau bergerak. Sedangkan pemerintah tidak karena tidak melihat keadaan negara untuk melakukan perubahan dimulai dari diri kita. Mari jadikan ini kebiasaan, bukan hanya kegiatan bersama, karena menjaga sungai berarti menjaga kehidupan bersama. Ini di Karangutung di Indonesia terkenal sebagai tempat yang banyak sampah yang terus meningkat. Tapi seiring berjalannya waktu, tempat ini mulai berkurang sampahnya karena warga sekitar mulai tergerak untuk ada organisasi yang untuk memungut sampah itu. Jadi warga setempat sudah mulai menegakkan peraturan yang betul-betul keras untuk memberitahu masyarakat supaya tidak terlalu membuang sampah di tempat.
Jadi sekarang tempat ini sudah lebih bersih tempatnya, tidak terlalu banyak sampah. Jadi, solusi paling efektif untuk mengurangi kebiasaan membuang sampah ke sungai adalah dengan meningkatkan edukasi lingkungan secara rutin, lalu menyediakan fasilitas pembuangan sampah yang memadai, serta menerapkan program bank sampah untuk mendorong kebiasaan memilah. Lalu, pembentukan kelompok sadar sungai juga penting, dan kegiatan bersih sungai secara berkala untuk membangun rasa tanggung jawab bersama. Selain itu, penegakan sanksi sosial maupun administratif perlu diterapkan agar masyarakat lebih disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan.